Halo, selamat malam. Baik lagi dengan gua Om Ardi Gendut ya, teman-teman. Ya, akhir bulan, oke. Udah pada bayar belum? Ya, jangan lupa bayar ya karena akhir bulan hari Minggu ya. Takutnya ada yang belum bayar, banknya udah tutup. Bisa sih pakai ATM, bisa pakai CDM ya, teman-teman bisa masukin uangnya ke CDM bisa atau transfer juga dari rekening lain boleh. Bebas ya, zaman sekarang nggak susah dulu ya. Oke. Malam ini gue mau bahas sedikit ya dari permintaan dari Mas Ferdi Sambo ya. Waduh, gue harus hormat dulu nih. Mas Ferdi Sambo orang mana nih? Namanya sama seperti ya dejavu ya. Semoga Mas Ferdi Sambo sehat-sehat ya enggak. Udah Mas pasrah aja. Enggak, sorry saya bercanda Mas ya. Oke, Mas Ferdi Sambo nih minta penjelasan ortu saya surat rumahnya masih girik, mau sertifikat hak milik. Kira-kira berapa duit yang harus keluar? Nah, gue sebenarnya ya, gue itu kan petugas bank ya, sebenarnya bukan petugas BPN. Jadi sebenarnya kalau detailnya gimana cara bikin sertifikat girik, maksudnya dari girik ke sertifikat, mungkin gue nggak begitu paham secara detail. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih ngerti mungkin ya. Tapi gue kasih tahu mungkin penjelasan secara umum aja ya. Mengenai teknisnya teman-teman bisa tanya sendiri ke BPN, ini enggak. Yang pertama nih kalau sertifikat girik, dari proses girik ke sertifikat, yang pertama dilakukan adalah pengukuran ulang ya teman-teman ya. Sebelum pengukuran ulang ntar dulu, biasanya BPN tuh minta sejarahnya girik tuh gimana, sejarahnya dapat dari siapa, waris-warisnya gimana, jadi diurutin gitu loh ya. Apa surat-suratnya apa aja, pendukung-pendukungnya seperti itu. Oke, yang setelah itu baru dilakukan pengukuran ulang ya enggak, karena di girik biasanya ada berapa meter kan. BPN tetap ngukur ulang, biasanya ngasih patok juga, patok-patokannya dikasih patok resmi dari BPN yang warnanya kalau nggak salah biru biru gitu loh, kayak batu gitu ya. Tapi nggak tahu juga sih, setahu gue sih warna biru gitu. Diukur ulang ya nggak, jadi kadang-kadang luas sertifikat, maksudnya yang digiring sama di sertifikat kadang suka berbeda sedikit ya nggak, karena ya mungkin zaman dulu pengukurannya seperti apa, sekarang sudah canggih ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tanda tangan jual beli di PPAT jika belum ada AJB giringnya. PPAT itu pejabat pembuat akta tanah ya. Jadi notaris itu tidak selalu PPAT ya. Tapi kalau PPAT itu pasti notaris ya. Jadi notaris untuk menjadi PPAT, pejabat pembuat akta tanah itu, setahu gue harus sekolah dulu, harus ada pelatihan dulu atau gimana gitu ya. Perlu sertifikasi dulu ya PPAT. Nah, jadi harus notaris yang PPAT, ingat ya, ada PPAT, oke. Jika belum ada AJB giring, kita tetap harus ada AJB giring ya teman-teman ya, melalui notaris ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan form-form atau syarat-syarat data pemohon untuk pendaftaran sertifikasinya. Jadi biasanya ada formulir, terus ada data-data pemohon ya enggak, harus lengkap. Nah, proses persertifikatan dilakukan selama biasanya 8 sampai 12 bulan, tapi gue pernah ketemu sampai 4 bulan juga bisa jadi sih. 4 bulan 5 bulan jadi juga. Ya, tapi mungkin tahu sendiri lah ya, ada uang bensinnya mungkin ya, nggak ngerti lah ya, gue nggak nuduh orang seperti itu, cuman ya kayak gitulah ya. Kalau fast track ya fast juga kan ngeluarin duitnya. Tergantung kelengkapan berkasnya juga ya nggak, mudah-mudahan sih nggak selama, kalau lengkap berkasnya lengkap ya nggak. Datanya apa ya, mungkin KTP, NPWP ada nggak sih, kayaknya enggak deh. KTP sih utamanya, seperti itu. Nah, mengenai biaya, kalau biaya sebenarnya tergantung luas, tergantung PBB-nya, tergantung daerahnya. Tapi kalau kisaran-kisaran 200 meter, 300 meter, apa di dekat pemukiman, misalnya seperti itu. Setahu gue sih ya di bawah 10 juta tapi mendekati 10 juta ya. Gue pernah nemuin ada yang bikin sertifikat itu biayanya cuma 7 juta. Ada juga yang 8 juta. Ada bahkan yang 11 juta. Ya tergantung luas juga, posisi juga, PBB juga, banyak hal ya yang dihitung di situ. Jadi ya kisaran segitu sih. Jadi teman-teman kalau memang mau mau apa? Mau menjaminkan girik, proses sertifikasi bisa aja seperti video gue tadi pagi ya, seperti itu. Cuman ya biayanya seperti gue bilang, biaya pensertifikatan itu harus di depan, di muka ya enggak. Tapi kalau biaya pengikatan, kalau jadi jaminan itu boleh dari pencairan ya enggak. Biasanya cair pengikatannya di apa,
diblokir terus didebet ke notaris gitu. Itu biaya pengikatan ya. Kalau pengikatan boleh. Yang teman-teman biasanya kalau jaminan udah sertifikat terus cair itu biaya pengikatan ya. Nah, tapi kalau biaya sertifikasi dari girik menjadi sertifikat itu harus di depan dan harus lunas ya enggak. Karena biasanya itu dananya duluan, makanya dana sendiri nasabahnya, debiturnya. Jadi enggak ada mungkin dari pencairan. Ya, gitu sih teman-teman ya. Paling itu yang bisa gue sampaikan ya Mas Ferdi Sambo ya, mungkin kurang memuaskan, tapi ya detailnya sih mending nanya langsung ke sana ya, karena gue sendiri berdasarkan pengalaman di mata gue ya, di depan gue gitu ya. Tapi kalau melaksanakan sendiri pernah sih, cuma gue juga pakai jasa biasanya orang kelurahan yang lebih ngerti ya, orang kelurahan biasanya mereka bantuin, pakai mereka lah berapa lah gitu kan, nggak mahal-mahal juga, yang penting cepet beres kan. Kalau teman-teman juga mungkin waktunya kan terbatas gitu kan ya, kayak gue juga waktunya juga nggak bisa sempat ngurus-ngurus ini tuh, apalagi harus ke BPN misalkan kan ribet. BPN-nya mending deket, jauh BPN-nya kan kabupaten misalkan kan, di Bogor ya Cibinong misalkan kan jauh juga kan ya. Gitu guys ya yang bisa gue sampaikannya mengenai proses sertifikasi dari Girik ke Girik ke sertifikat, dan kisaran biayanya seperti yang gue sebut itu. Tapi ini jangan jadi patokan ya biaya, tergantung juga ya, tapi ya mestinya sih nggak jauh dari yang gue omongin ya. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you.